Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ihsan dengan NIM 230903502041. Kelas Manajemen C. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Baik, di sini saya mengambil materi tentang pengambilan keputusan dan informasi yang relevan. Dan yang pertama ada konsep dasar pengambilan keputusan. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai macam pilihan, dari segala hal sederhana seperti memilih menu makanan siang hingga keputusan besar dalam bisnis atau organisasi. Pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan terbaik dalam beberapa alternatif berdasarkan informasi yang tersedia. Nah, adapun juga jenis-jenis keputusan, yaitu ada keputusan terstruktur, tidak terstruktur, semi struktur. Yang pertama ada yang terstruktur, keputusan dengan prosedur yang jelas. Adapun juga contohnya yaitu persetujuan kredit bank. Yang kedua ada tidak terstruktur, keputusan kompleks dengan ketidakpastian tinggi. Contohnya ada merger perusahaan. Yang terakhir ada semi terstruktur, kombinasi dari kedua contoh tersebut, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, adapun juga contohnya yaitu pemasaran produk baru. Baik, next ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama adalah faktor internal, yaitu pengetahuan, pengalaman, dan nilai pribadi. Yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal terdiri dari beberapa, yaitu budaya organisasi, tekanan waktu, ketersediaan data. Baik, kita beralih ke poin kedua, pentingnya informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang baik bergantung pada informasi yang tepat, namun tidak semua informasi berguna, hanya yang relevan dan benar-benar membantu dalam menentukan arah yang benar. Adapun juga ciri-cirinya, yang pertama adalah yang akurat, tepat waktu, lengkap, dan dapat diukur. Pertama, akurat, bebas dari kesalahan. Contohnya, data penjualan dari sistem CRM bukan hanya estimasi. Poin kedua, tepat waktu, up to date. Contohnya, laporan kuartal terakhir bukan data dari tahun lalu. Yang ketiga, lengkap, memuat semua variabel kunci. Contohnya, riset pasar yang mencakup demografi dan perilaku konsumen. Yang terakhir, adapun juga dapat diukur, itu kuantitatif atau kuantitatif yang terstandarisasi. Contoh kasus, keputusan bisnis dan keputusan personal. Keputusan bisnis memilih lokasi gerai baru berdasarkan data demografi, kompetitor, dan tingkat trafik pelanggan. Keputusan personal memilih investasi saham berdasarkan laporan keuangan emiten, bukan berdasarkan rumor pasar. Untuk materi ketiga, ada hambatan dalam pengambilan keputusan. Meskipun informasi tersedia, ada beberapa tantangan yang bisa menghambat proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah hambatan dari kualitas informasi. Poinnya yaitu adalah noise, distorsi informasi yang menggabungkan analisis. Contohnya laporan terlalu teknis tetapi sulit diaplikasikan. Yang kedua, bias kognitif, yaitu confirmation
informasi bias, hanya mencari informasi yang mendukung keyakinan pribadi. Yang keempat, ancor, terpaku pada informasi pertama yang diterima, contohnya harga awal dalam negosiasi. Adapun juga poin kedua, hambatan dari proses pengambilan keputusan. Yang pertama, analisis paralisis, terlalu banyak data hingga sulit memutuskan. Time pressure, keputusan dibuat terburu-buru tanpa verifikasi informasi yang cukup. Poin keempat, ada strategi untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Bagaimana memastikan keputusan yang dibuat lebih akurat dan berbasis data? Itu pertama, ada gunakan framework pendukung PDAC, Pen, Do, Check, Edge, cocok untuk keputusan berulang dalam bisnis. Dua, ada SWOT analisis untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tiga adalah cost benefit analysis untuk membandingkan risiko dan keuntungan suatu keputusan. Baik, mungkin cukup sekian materi dari saya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.